sampah merupakan masalah terbesar yang ada saat ini di seluruh dunia, terutama sampah plastik. Dan paling besar sumber dari sampah plastik itu berasal dari botol minuman. Dan idealnya para produsen seharusnya ikut menjadi bagian dari solusi untuk memecahkan masalah sampah ini. Nah, salah satu produsen yang berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik dan juga untuk menggunakan plastik yang bisa didaur ulang adalah Coca-Cola. Insight with Desi Anwar saat ini berada di fasilitas daur ulang botol plastik di Amandina Bumi Nusantara di Cikarang untuk melihat bagaimana proses mendaur ulang botol plastik ini dan juga untuk melihat apa-apa saja komitmen dari Coca-Cola untuk mengurangi sampah plastiknya. Bersama saya, Desi Anwar. Plastik bekas pakai selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat plastik bekas pakai yang tidak mudah terurai butuh waktu sampai ratusan tahun jika terurai secara alami. Plastik merupakan kemasan yang cukup banyak digunakan untuk membungkus makanan dan minuman. Jenis plastik yang digunakan sebagai kemasan antara lain PET, HDPE, PVC, dan sebagainya. Dengan jenis yang berbeda-beda inilah membuat proses pengolahan dan daur ulang plastik juga tidak sama. Sebagai wujud komitmen mendukung program pemerintah terkait pengelolaan plastik bekas pakai dan ekonomi sirkular, Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia dan Dynapack Asia mendirikan fasilitas daur ulang botol plastik PET yang dikelola PT Amandina Bumi Nusantara. Investasi senilai 556,2 miliar rupiah ini akan mengurai penggunaan plastik murni atau virgin PET yang merupakan bahan baku utama botol kemasan. Selain itu juga mampu menurunkan emisi karbon bila dibandingkan dengan penggunaan bahan baku PET dari plastik murni. Halo Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah, apa kabar Mbak Desi? Senang sekali bisa hadir. Sehat saja. Alhamdulillah, sehat sekali. Senang bisa hadir, Mbak. Iya, saat ini saya ditemani oleh Director of Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola Indonesia, yaitu Pak Triyono Priyosusilo, teman kita yang sudah lama ya. Sehat-sehat saja tentunya. Sehat-sehat, nah, kita saat ini berada sebenarnya di Cikarang ya, lumayan betul, ya, betul. cukup jauh, dan ini ada sebuah fasilitas yang namanya Amandina Bumi Nusantara. Nah, Pak Tri, tadi saya katakan di pembukaan saya bahwa memang ini sampah ini merupakan yang bisa dikatakan bencana ya. Betul. Sekarang ya. Di planet ini. Produsen harusnya memang menjadi bagian dari solusinya. Betul, supaya kita bisa mengurangi sampah ini. Ini seperti apa Coca-Cola melihatnya sebagai salah satu perusahaan yang memang menggunakan banyak sekali botol kemasannya. Ya, terima kasih sekali Mbak Desi bisa hadir. Senang sekali bisa bertemu kembali. Memang kalau mungkin kita ingat Mbak Desi, dulu kami pernah meluncurkan satu campaign ataupun inisiatif. Ya. Yang disebut aja itu World Without Waste atau dunia tanpa sampah. Dunia tanpa sampah. Betul. Ya. Nah, itu memang menjadi bisa dianggap menjadi North Star-nya kami, guiding principle kami untuk bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada solusi permasalahan sampah plastik. Ini tahun berapa ya World Without Waste? Itu kalau nggak salah 2017, 2018 yang pada saat itu terluncurkan CEO kami meluncurkan secara global. Nah, memang di situ komitmen besarnya adalah bagaimana kami bisa mengumpulkan dan mendaur ulang 100% kemasan kami. Jadi apa yang kami put in the market by 2030 itu kita harapkan bisa kita kumpulkan dan kita daur ulang. Nah, 100% secara volumenya, betul. Secara kita seperti itu. Tentunya masing-masing negara harus berusaha mencari jalannya bagaimana, Mbak. Nah, kemudian ada goal kedua adalah bagaimana kita bisa secara target menggunakan average 50% dari kemasan yang kita pakai itu datang dari bahan baku daur ulang. Jadi ini adalah target berikutnya, Mbak. Dan ini juga by 2030. Sehingga ini juga komitmen yang sangat besar.
Nah, kalau pada waktu ini diluncurkan, kami melakukan sedikit mapping, Mbak, di Indonesia. Kita lihat kalau kita mau mencapai tujuan besar tadi, seperti apa sih kondisi di Indonesia? Ternyata memang collection is a big problem, sangat big problem, ya kan. Jadi we need to figure out how ya, kita apalagi bisa mengumpulkan collection yang berasal dari rumah, yang belum terkelola, pemilahan, betul, belum terkelola dengan baik, itu akan problematik. Gitu. Jadi itu kita pahami itu. Kemudian kalau kita mau menggunakan bahan baku daur ulang plastik, RPET seperti apa? Ternyata di Indonesia pada waktu itu belum ada, Mbak, ataupun ada sangat sedikit produsen yang bisa memproduksi RPET, recycled PET material yang kualitasnya food grade. Oke, ini ada PET yang itu PET ya, betul, biasanya yang botol, yang betul, botol. Nah, R-nya ini recycled atau PET daur ulang. Nah, PET daur ulang sudah cukup banyak di Indonesia, tapi yang food grade yang bisa dipakai kembali untuk kemasan makanan minuman sangat sedikit. Nah, itulah tantangan besar. Nah, kalau kita lihat di sini, alhamdulillah di fasilitas ini adalah fasilitas yang dibangun oleh mitra kami, Coca-Cola Europe Pacific Partner, bekerja sama dengan partnernya Dynapack Asia untuk berinvestasi di pabrik recycled PET food grade di Indonesia. Jadi kami alhamdulillah kami melihat ini langkah yang sangat maju untuk kami di Indonesia, bahkan bisa menjadi contoh dari Coca-Cola lain di luar negeri. Ini bisa dikatakan ini salah satu prototipe ya dari bagaimana solusi kita untuk mendaur ulang plastik botol. Tapi kalau sekarang ini kan target ya 100% nanti botol-botolnya bisa didaur ulang dan pada tahun 2030 diharapkan menggunakan 50% dari kemasan itu berasal dari RPET itu. Jadi yang botol yang sudah didaur ulang. Sekarang ini bagaimana dan sampai seperti apa dan apa saja yang harus dilakukan dalam 7 tahun ke depan ini, Pak Tri? Nah, ini mungkin sedikit numbers memang alhamdulillah karena kita sudah melakukan upaya ini sudah dibangunlah PT Amandina ini. Kemudian selain itu juga nantinya kita juga ada mitra kami Coca-Cola Europe Pacific Partner itu membangun Mahija Parahita Nusantara, yaitu yayasan yang memang fungsinya bekerja sama dengan para recycling heroes yang mengumpulkan botol-botol bekas pakai tadi untuk diolah. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin kita bisa bilang bahwa lebih dari 30% kita sudah mencapai volume untuk collection, Mbak. Oke, 30%. Nah, jadi kalau kita misalnya footprint kita anggap 100, 30 sudah datang dari, kita sudah bisa mengumpulkan 30. Kalau dari sisi recycled PET-nya, alhamdulillah di bulan Juni kemarin kami sudah meluncurkan botol dengan 100% RPET. Kalau Mbak Desi sempat lihat, teman-teman sempat lihat di pasar itu Coca-Cola 390. Ya, ukuran 390 Coca-Cola Fanta Sprite dan juga 425 itu adalah datang dari 100% recycled PET yang dihasilkan resinnya dari sini, Mbak. Iya, tapi ini memerlukan desain baru dong. Desain baru tentu sangat tentunya testing karena itu untuk bisa dapat lolos, Mbak, untuk kita bisa memakai recycled PET itu prosesnya mungkin hampir setahun kali, Mbak, untuk approval prosesnya. Jadi 2030 nanti 50% akan menjadi recycled. Kalau 100%-nya kira-kira ada target karena ini akan menjadi sangat berarti kalau 100% dari botol kemasan ini dibuat tanpa menggunakan plastik yang baru kan. Kita memang targetnya untuk dari sisi global target adalah 50% on average di tahun 2030, Mbak. Tentunya market by market kita melihat bagaimana kondisinya. Tapi yang kita pastikan collection kita akan push, kita akan kejar sampai 100% secepat mungkin, Mbak. Kalau tahun lalu kita bisa lebih dari 30%, kenapa enggak sebelum 2030 insya Allah kita bisa mencapai 100%, Mbak, alhamdulillah. Nah, yang juga kita coba dorong tentunya adalah sebenarnya ada satu goal baru lagi yang memang kurang lebih diluncurkan 2 tahun lalu. Bagaimana dari sisi komposisi packaging yang dipakai di produk kami, itu 25% datang dari kemasan yang sifatnya refillable dan reusable. Jadi kita setelah dikonsumsi, dicuci, dibersihkan, diisi lagi. Karena kita melihat memang portfolio ini yang menjadi cukup penting, market by market tentunya ada perbedaan konteks. Nah, ini yang kita paling cocok seperti apa, Mbak? Gitu, Oke, saya rasa kita perlu melihat ini bagaimana proses daur ulang ini dan juga step by stepnya. Kita istirahat sebentar diskusi kita masih cukup panjang dan kita juga tampaknya harus melihat sendiri bagaimana fasilitas di sini mendaur ulang botol-botol kemasan plastik. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali.
Nah, tentu ini juga memerlukan banyak edukasi ya, bagaimana kita bisa memilah botol yang bisa kita proses dari segi quantity, quality, dan juga bagaimana kita bisa mengkolek dengan bertanggung jawab. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saat ini masih di fasilitas daur ulang botol plastik. Saya ditemani oleh Suharji Ghazali, Managing Director dari PT Amandina Bumi Nusantara. Seperti kita ketahui ini merupakan mitra dari Coca-Cola ya, Euro Pacific Partners yang khusus untuk mendaur ulang kemasan botol plastik itu sendiri. Nah, Pak Suharji, mungkin bisa cerita sedikit mengenai Amandina Bumi Nusantara ini dan sampai bisa berpartner, dan apakah memang ini this is your line of business gitu? Apakah merupakan fokus dari perusahaan Amandina? Sebenarnya kan ini Amandina ini didirikan 2020 ya. Tentu ini bukan main bisnisnya Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia ataupun Dynapack Asia, our partner. Jadi memang kita berinisiatif untuk Amandina ini menjadi solusi sampah plastik di Indonesia. Jadi mitra ya? Jadi mitra, dan kita berpartner dengan Dynapack Asia untuk bisa bersama-sama membuat suatu impact kepada sampah plastik di Indonesia. Dan ini juga termasuk dalam sustainability commitments yang oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners dan juga Dynapack Asia. Iya, saya lihat memang untuk menanggulangi waste ini ya, sampah ini perlu ya kolaborasi ya antara berbagai pihak. Ada produsennya, ada misalnya Dynapack-nya, dan juga mungkin mau tidak mau teknologinya. Nah, ini bagaimana proses? Tadi kita sudah katakan katanya ada sekitar 25.000 ya ton yang botol. Itu kalau di botol berapa jumlahnya? Itu hampir 2 miliar botol ya bisa kita proses Hampir 2 miliar tahun. botol, dan rata-rata botol kemasan botol minuman, ya benar. Dan didaur ulang di sini. Didaur ulang di sini semua. How prosesnya, mungkin dari hulu ke hilirnya, dan juga teknologi yang digunakan, mungkin Pak Suharji bisa jelaskan ya, step by step. Jadi teknologi ini yang kita gunakan ini memang teknologi termutakhir ya, di mana untuk mensortir botol, mencacah menjadi flake dan menjadi resin itu kita menggunakan teknologi Jerman dan Austria. Ini ya, kita lihat di sini. Ini Jerman dan Austria? Iya, jadi dari sini sampai menjadi flake adalah teknologi Jerman. Untuk menjadi food contact approved resin, kita menggunakan mesin dari Austria. Wow, ini bisa dikatakan yang pertama di Indonesia, atau apakah sudah ada yang seperti? Sudah ada yang mirip, tapi untuk bisa mengkolek 100% sampah botol di Indonesia dan bisa membuat jadi botol Coca-Cola lagi, inilah yang pertama. Ini yang pertama ya, jadi ini semacam prototipe-nya. Jadi mungkin bisa step by step-nya kita lihat di sini. Ini kita nggak akan masuk ke dalam karena agak terlalu berisik. Bagaimana Pak Suharji, dari misalnya botol datang ke sini? Jadi botol datang dalam bentuk bale ya. Dalam bentuk bale ini akan masuk ke dalam gudang kita, gudang bahan baku kita, untuk kita cek dan kita pastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang kita butuhkan. Dan ini akan di loading ke dalam conveyor, di mana tahap pertama akan ke nomor 4 ini adalah metal detektor. Jadi apabila ada metal di dalam, itu akan ditarik oleh magnetnya. Ya, jadi untuk menghilangkan kontaminasi metal. Nah, dari ini kita akan ke proses berikutnya. Ini adalah trommel. Jadi trommel ini mensortir ukuran-ukuran yang bukan botol, yang lebih besar dari botol, yang lebih kecil dari botol juga akan jatuh di bawah. Jadi di sini kita mengurangi kontaminasi benda-benda lain yang masuk. Nah, setelah dari sini akan ke heavy trap. Heavy trap itu nomor 6. Heavy trap itu adalah angin dari bawah dengan udara dihembuskan memastikan botol kosong yang akan diproses. Sedangkan botol apabila diisi kan berat, dia akan jatuh ke bawah. Dan ini akan kita keluarkan. Ya. Nah, setelah dari situ kita akan mencabut labelnya, dan berikutnya kita juga memisahkan antara plastik botol yang kita bilang rigid ya, kaku ya, dengan kontaminan lain seperti label-label.
Jadi dipisahkan antara botol dengan plastik-plastik yang lebih lunak. Oke. Nah, mungkin saya ingin tahu ya. Tadi kata Pak Tri ini collection, ini salah satu tantangan lah di Indonesia. Ini rata-rata dari mana botol ini didatang dan sumber-sumbernya ini dan bagaimana memprosesnya? Karena biasanya botol-botolnya bisa ada yang dari sungai, ada yang jadi tidak inilah kotor dan lain sebagainya. Ini bagaimana selama ini? Jadi kita sekarang ini bekerja sama dengan Yayasan Mahija Parahita Nusantara ya. Jadi Yayasan Nirlaba yang fokus kepada bagaimana mengkolek botol dari seluruh Indonesia. Nah, tentu ini juga memerlukan banyak edukasi ya, bagaimana kita bisa memilah botol yang bisa kita proses dari segi quantity, quality, dan juga bagaimana kita bisa mengkolek dengan bertanggung jawab. Ya, terutama kita sangat concern terhadap tidak ada child labor atau modern slavery dalam proses koleksi ini. Sekarang ini memang paling banyak botol ya di Jawa. Dari Pulau Jawa karena memang populasi Indonesia penduduknya paling banyak di Jawa ya. Tapi kita sekarang udah ada kerjasama dengan 24 collection center, ada di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dan ini datang tiap hari ini pasokan. Setiap hari datang. Ada kira-kira berapa jumlah yang datang per hari dan di gudang ini sekarang stoknya? Stok kita di gudang sekitar 1.000 ton. 1.000 ton. Ya. Dan ini mesin 24 jam. 24 jam, satu hari kita bisa memproses sekitar 100 ton. Dan ini dari botol-botol ini kan ada komponennya kan beda-beda ya. Ada yang apalagi ini kan beda beda materialnya. Nah, ini bagaimana nanti dalam prosesnya, Pak Suharji? Jadi ketika kita giling, ini kan akan menjadi cacahan ya, jadi flake, dan ini akan terpisah. Dan ketika proses kita mencuci, PET ini berat jenisnya tenggelam. Jadi sedangkan plastik lain akan mengapung. Jadi kita akan hanya mengambil yang tenggelam. Nah, setelah itu pun masih tetap akan ada bisa kemungkinan lolos, dan kita ada mesin flake sorter namanya, di mana menggunakan infrared dia bisa mereject kontaminasi selain dari PET. Oke, jadi yang didaur ulang itu nanti yang PET-nya. PET-nya. Dan untuk menjaga kualitas dari resin recycle ini, ya kita harus memastikan memang hanya PET yang di recycle. Yang di recycle. Nah, ini pencucian segala macam pembersihan botol juga dilakukan di sini. Semua dilakukan di sini. Ya. Biasanya satu botol itu sekitar 15 gram ya. 15 gram 15 gram. Oh, jadi ini bisa menjadi lumayan ini ya. Banyak menjadi banyak sekali, ini calon botol recycled PET ya. Kita lihat di sini kira-kira seperti apa ketika botol-botol ini sudah dicuci dan didaur ulang. Silakan, Pak Suharji. Ini seperti ini ya. Seperti ini botol-botolnya yang sudah dipres akan kita urai ya menjadi individual botol seperti ini. Tanpa labelnya. Labelnya udah di take out ya. Dan ini botol dari mana? Dari mana saja? Maksudnya bukan hanya botol Coca-Cola saja, tapi segala macam botol kemasan. Semua botol PET makanan dan minuman kita bisa recycle. Ya. Kemudian setelah melewati mesin nomor berapa ini? Ini kan ini adalah area sortir ya, di mana kita mensortir dengan mesin, tapi tetap terakhir itu ada sekitar 6 orang manual sortir. Manual karena tetap manusia yang lebih baik dari mesin, lebih akurat. Jadi kalau ada yang tersisa terlolos dari mesin-mesin ini, tetap akan ada manusia yang akan mengambil untuk memastikan kualitas. Jadi total ada berapa yang bekerja di sini, Pak Suharji? Di produksi kita ada sekitar 100 orang. 100 orang. Ya, untuk jalan sekarang 24 jam 7 hari. Oke, nah ini apa yang kita lihat ini? Ini sudah dicacah-cacah tentu ini saja. sudah dicacah di dan mesin pencacah mesinnya ya? di sana. Mesinnya ada di sana. Okay. Jadi ini yang dalam ruangan ini karena
bising ya, sekitar 100 desibel proses pencacahannya. Jadi ini kita grindingnya dalam kondisi basah. Jadi botol-botol itu dicacah, kemudian dicuci, disortir, baru bisa dijadikan resin recycle ini. Nah, proses dari sini ke sini karena ini beda sekali bentuknya sudah. Kalau kita lihat ini seperti butir-butir ya, dan halus dan sangat-sangat bersih ya. Sangat bersih. Jadi apa prosesnya dan apakah ada penggunaan bahan kimia dan bagaimana akhirnya bisa menjadi butir-butir seperti ini? Jadi prosesnya kan adalah flake ini kita cairkan lagi dengan panas dan melalui proses filtrasi lagi untuk memastikan tidak ada kontaminan yang masih ada di dalam. Nah, kuncinya menjadi food contact approved recycle resin ini adalah kita masukkan ke dalam reaktor. Jadi dalam reaktor ini temperatur 200 derajat, vakum, dan juga dengan gas nitrogen. Nah, disitulah semua kontaminan ini akan dihilangkan. Dan 8 jam di dalam sana baru ini bisa menjadi food contact approved resin. Jadi tidak ada penambahan kimia. Iya, dan ini namanya food grade ya. Jadi berarti bisa digunakan memang untuk kemasan botol minuman tanpa ada efek ini ya dan yang memenuhi negatif bagi para konsumen. Dan memenuhi semua standar. Untuk resin PET untuk menjadi botol. Terus yang sisa-sisa seperti yang tadi sealnya kan ada sealnya kan beda kan, keras dan labelnya dan bagian-bagian lainnya yang tidak bisa didaur ulang diapakan? Jadi sisa-sisa yang kita sortir keluar ini kita menjual kepada pabrik recycling lain, tapi lebih ke downcycle untuk menjadi produk lain. Misalnya yang untuk ring yang di leher itu bisa menjadi houseware, bisa menjadi kursi, bisa menjadi lemari. Jadi banyak kegunaannya. Karena jauh lebih keras ya. Iya, jauh lebih keras dan memang ya material-material ini bisa untuk dipakai lagi. Iya. Nah, ini sudah berjalan sejak tahun 2020 ya. 2022. 2020 jadi masih 1 tahun ya. Masih 1 tahun. Sudah lumayan cukup banyak yang didaur ulang. Nah, ini kira-kira kalau dari segi investasinya dan saya lihat ini memang ini merupakan satu investasi ya untuk membangun fasilitas seperti ini tuh bagaimana? Apalagi ini mesinnya impor kan? Ya, investasinya cukup besar ya. Jadi investasinya itu sekitar 500 miliar. 500 miliar hanya untuk mesinnya saja atau untuk semua? Ya, untuk hampir semuanya. Untuk semuanya. Sekitar 500 miliar benar untuk membuat Amandina ini. Iya, jadi ini memang mau tidak mau ya merupakan komitmen ya dari perusahaan untuk melakukan hal ini ya. Kalau tidak ya sampah plastiknya kita akan temukan di mana-mana dan ini menjadi masalah ya. Tapi kalau Amandina itu sendiri kira-kira nanti akan membangun fasilitas-fasilitas seperti ini dan mungkin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan produsen konsumen plastik. Jadi memang kita ada rencana untuk ekspansi, tapi tentu kita akan ekspansi dengan berkembangnya industri ini. Industri ini masih lumayan baru ya di Indonesia. Jadi tapi kita sangat optimis sih beberapa tahun ke depan ini industri ini akan berkembang dengan pesat. Iya pastilah, apalagi jumlah plastik yang digunakan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu semakin lama semakin meningkat. Tantangan terbesar ya dalam proses ini, Suharji, apa selama ini teething problem ini kan masih awal-awal ya, apa yang masih perlu tentu tantangan terbesar adalah memastikan kontaminan-kontaminan yang non PET tidak masuk ke dalam resin ya. Tantangan bagi recycling PET ini bagi kita adalah plastik PVC. Plastik PVC ini sebenarnya masih banyak ditemukan di Indonesia. Tentu kita harus benar-benar memastikan tidak ada kecampur ke dalam resin PET kita. Iya, dan so far tidak ada yang kecampur. Dan ini membuat teknologi mesin ini memang bisa betul-betul memisahkan ya. Nah, recycled ini bisa berapa kali didaur ulang? Jadi apakah setelah recycle PET ini dijadikan botol kemasan kemudian bisa diulang, didaur ulang lagi, didaur ulang lagi terus menerus begitu, Pak Suharji? Sebenarnya
Karena di Indonesia ini recycle PET masih belum banyak ya. Jadi dengan botol yang kita kolek ini akan selalu tercampur dengan virgin botol. Jadi harusnya kita bisa berulang-ulang kali recycle, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, Tapi jadi kedepannya ya memang kita mau tidak mau sebanyak mungkin. ya harusnya menggunakan yang daur Ya, ulang benar. sehingga virgin plastik ini plastik yang aslinya itu bisa dikurangi. Kurangi, ya benar. Iya, Pak Soehardi, menarik sekali. Dan setelah menjadi ini apa yang dilakukan Oke. berikutnya? Setelah menjadi resin ya kita filling ke dalam jumbo bag 1,1 ton dan kita kirimkan ke customer kita which is Coca-Cola Euro Pacific Partners. Di sana mereka akan membuat preform dan membuat botol. Jadi prosesnya ini sudah memenuhi standar-standar Coca-Cola. Di mana mereka bisa memproses ini seperti memproses virgin PET. Oke, jadi resin ini dan ini kalau membuat satu botol kira-kira coba berapa banyak? Berapa banyak? Resin yang Biasa satu diperlukan? botol itu sekitar 15 gram ya. 15 gram 15 ya. gram. Oh, jadi ini bisa menjadi lumayan Ini ya. banyak menjadi botol. sekali, Bu. ini calon botol Calon. recycled Benar. PET ya, dan yang kita harapkan tentu saja dengan menggunakan recycle PET kita bisa mengurangi ya penggunaan kita terhadap plastik dan juga kita bisa mencari di jauh lebih ramah lingkungan ya, apalagi kalau ini terus menerus kita bisa daur ulang kembali sehingga sedikit yang akan masuk ke dalam lingkungan. Apa kira-kira ya komitmen lah dari Amandina ini juga terhadap sustainability-nya, bagian dari visi misi mungkin. Jadi memang dengan adanya Amandina ini kita kan membuat suatu ada kebutuhan nih ya, kita menambahkan nilai kepada botol-botol yang bisa kalau tidak diambil jadi sampah di mana-mana. Jadi kita berkomitmen untuk bisa mengolah semua botol makanan minuman PET untuk menjadi botol lagi. Jadi kita memberikan nilai tambah bukan hanya kepada resinnya saja, tapi juga kepada semua yang terlibat dalam supply chain collection ini. Iya, mungkin juga pesan bagi kita para konsumen kalau sudah menggunakan ya botol kemasan itu jangan dibuang begitu saja. Betul. Tapi langsung dipilah, Benar. langsung didaur ulang atau diberikan untuk didaur ulang. Benar sekali. Ya, oke. Kita istirahat sebentar. Soehardi, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami masih akan segera kembali. Untuk Nona Helix Approach ini dibidani oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners. Jadi kami mulai berbasis kota, jadi mendekati dengan para wali kota dan bupati untuk bekerja sama dengan mereka. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah mulai kelihatan nampak hasilnya. Jadi beberapa kota juga sekarang udah mulai meminta untuk kami dampingi lah. You know, food and beverage packaging is an important part of our modern lives, but the world has a packaging waste problem. Like many companies that make products we all love, our packaging is part of this global challenge. We, along with others, have a responsibility to help solve it. That's exactly what we're doing, and we invite others to join us on this journey. Can you give us a little more detail? What are your solutions in order to cut plastic waste exactly? We are rethinking how we produce, recycle, and reuse our packaging, and even how we get our products to consumers in the first place. This includes packageless delivery innovations like Coca-Cola Freestyle. At the same time, we're working to use less virgin plastic in the bottles we produce. We're committed to using more recycled plastic, and we're working toward lighter packages that use less material in their production. Jadi kita ada 3 framework sebenarnya yang kita lihat dari sisi World Without Waste, yaitu design, collect, dan juga partner. Nah, desain itu adalah fokus ke arah bagaimana kita mendesain packaging kami sehingga lebih mudah di-recycle dan lebih mudah untuk diolah kembali menjadi bahan baku. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, masih di fasilitas daur ulang botol Amandina di Bekasi, dan saya ditemani oleh 3
teman-teman. Ada Pak Triyono Priyosusilo sebagai Director of Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola Indonesia. Ada juga ini Ibu Karina, kita belum ketemu tadi, Lucia Karina, VP dari Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola, tapi Euro Pacific Partners Indonesia and Papua New Guinea. Halo Mbak Karina, apa kabar? Iya, dan kembali bersama Pak Suharji Ghazali sebagai Managing Director Amandina Bumi Nusantara. Tadi kita sudah banyak sekali belajar dari Pak Tri mengenai komitmen Coca-Cola untuk mengurangi sampah dan bagian dari komitmen World Without Waste, dunia tanpa sampah. Ini sangat penting sekali, apalagi ya produsen mau tidak mau juga harus bertanggung jawab terhadap kemasan yang diproduksinya, dan ini tentu saja good for your business juga ya. Dan dari Pak Suharji kita sudah belajar mengenai proses bagaimana daur ulang botol ini dilakukan oleh Amandina. Tapi kita belum mendengarkan dari Euro Pacific Partners dari Coca-Cola itu sendiri. Nah, Bu Karina, ini kan saya lihat ini bagus sekali ya, kolaborasi ya antara perusahaan dan juga tadi ada LSM-nya dan ada pabriknya lah istilahnya, tapi ini kan ada induk besarnya. Nah, ini bagaimana Euro Pacific Partners ini dan juga bekerja samanya dan keberadaannya di Indonesia ini serta misi untuk sustainability seperti apa? Ya. Makasih Mbak Desi. Jadi izin saya juga menjelaskan bahwa fasilitas daur ulang Amandina Bumi Nusantara dan Yayasan Mahija Parahita Nusantara ini merupakan investasi yang dilakukan oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia bersama partner kami Dynapack Asia. Jadi itu kami mulai di tahun 2020 dengan investasi sebesar kurang lebih dirupiahkan itu 550 miliar, lebih dari 555 miliar sebetulnya, merupakan investasi awal pada Amandina Bumi Nusantara dan Yayasan Mahija Parahita Nusantara. Kenapa dua unit ini berdiri? Karena menurut kami dibutuhkan satu full value chain. Jadi tidak bisa hanya investasi pada pabrik daur ulang saja atau hanya di collections-nya saja, tapi harus saling melengkapi sehingga kita bisa menerapkan yang namanya closed loop bottle to bottle. Di samping itu juga baik Amandina dan Mahija ini bagi saya secara pribadi ini punya makna sebagai satu pasangan. Jadi suatu pasangan suami istri. Kebetulan waktu saya pick up namanya Amandina Bumi Nusantara itu berarti putri penyayang Bumi Nusantara, kemudian Mahija Parahita Nusantara adalah putra pemberani penyelamat Bumi Nusantara. Oke, jadi memang serasi sekali memang, ya. Iya, memang jadi kayak mimilan mintuno kalau di bahasa Jawa. Nah, ini kami buat sedemikian rupa supaya satu, kami bisa membantu pemerintah dalam upaya pengurangan sampah plastik botol ya, khususnya dalam target pemerintah pencapaiannya nanti di 2025 untuk mengurangi 70%. Kemudian yang kedua juga sebagai upaya komitmen dari Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia sendiri. Untuk Coca-Cola Euro Pacific Partners tuh kami punya komitmen sampai tahun 2025 paling tidak kami menggunakan 50% bahan plastik daur ulang. Kemudian 2030 itu kami mengkolek kembali semua sampah plastik botol yang kami produksi sebesar 100%. Dan ini butuh alat untuk melakukan ini. Itulah kenapa akhirnya kebetulan saya sendiri yang membidani saat itu dimulai dari akhir tahun 2017 untuk membuat fasilitas daur ulang ini dan juga yayasannya. Di samping itu juga Mbak, dengan adanya upaya menggunakan bahan daur ulang plastik, itu kita juga bisa mengurangi carbon emission. Jadi sekitar, saya agak lupa angkanya ya, sekitar 170 kg per carbon emission equivalent itu bisa kita kurangi dibandingkan dengan kalau kita menggunakan resin plastik yang virgin, yang artinya itu dari fossil fuel. Di samping hal tersebut, dengan adanya keberadaan Yayasan Mahija Parahita Nusantara, kami juga bisa akhirnya membantu mendorong sirkular ekonomi yang bertanggung jawab
dan berkelanjutan. Kenapa saya sebut seperti itu? Kalau kita datang ke area-area perkampungan di mana komunitas pengumpul sampah itu berada, kita akan bisa melihat bahwa yang namanya hak asasi manusia tidak berjalan sepenuhnya di sana. Nah, Yayasan Mahija Parahita Nusantara mempunyai tujuan selain mereka membantu pengumpulan dengan collection streamnya, itu juga membantu meningkatkan taraf hidup dari keluarga para pengambil sampah ini yang atau yang sering Pemulung, kami ya. sebut recycling heroes. Saya Recycling berusaha heroes, menghindari pemulung karena rasanya saya jadi Recycling heroes iya, ya betul. sekarang. Jadi kami sebut recycling heroes, membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka, baik dari pelakunya sendiri maupun bahkan sampai ke anak-anaknya. Jadi kalau kita lihat dari secara komunitas ini sudah melibatkan berapa banyak orang dan berapa besar ya komunitas dengan adanya inisiatif seperti ini, Mbak Karina? kalau collection center kami saat ini punya sekitar 24. Kalau untuk collection partner itu kami punya 1.773. Kalau untuk recycling heroes saya kurang ingat persis, nanti mungkin Suharji yang akan bisa jawab. Itu mungkin sudah hampir mendekati sekitar angka 40 ribuan dari para pelakunya sendiri. Nah, di luar dari itu ada istri dan ada anak-anaknya yang juga ini itu akan lebih banyak lagi. Capability building terhadap para recycling heroes dan keluarganya, termasuk juga mendorong anak-anaknya itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan yang terjadi di sana melalui sekolah, kemudian juga program kesehatan, bahkan juga mengajarkan keluarganya untuk ayo kita beralih nih dari yang namanya stunting dan kekurangan edukasi terhadap masa depan kalian. Oke, jadi Mbak Karina saya lihat ini lebih dari sekedar mendaur ulang botol plastik ini. Tadi ada ya circular economy-nya dan juga ada semacam meningkatkan kesejahteraan karena selama ini memang kalau urusan sampah itu ya tadi sekarang recycling heroes ini ternyata kita bisa membantu ya dengan mengadakan inisiatif seperti ini. Mungkin Pak Tri bisa lebih jauh lagi khusus Coca-Cola mengenai yang tadi circular economy. Kira-kira apa target ataupun visi dan misi yang ingin diterapkan dengan dalam khusus circular economy-nya Coca-Cola? Baik Mbak Desi, tadi mungkin apa yang disampaikan Bu Karina sudah sangat jelas sekali seperti apa kita melakukan di Indonesia. Tapi memang kalau kita lihat circular economy secara utuh memang tentunya komponennya sangat luas, Mbak. Ya kan? Kita pahami visi World Without Waste kita berusaha menjawab ke arah sana. Tapi dalam visi itu sendiri ada 3 komponen besar, Mbak. Kalau Mbak Desi ingat, ada yaitu terkait dengan desain, terkait dengan collection, dan terkait dengan partnership, Mbak. Nah, desain tadi sudah disampaikan, kita berusaha mengenalkan RPET, recycled PET material. Alhamdulillah dari Coca-Cola Europe Pacific Partner dan juga Dynapack sudah berinvestasi di Amandina Bumi Nusantara menghasilkan resinnya yang bisa dipakai. Yang food grade ya? Food grade, betul. Dengan desainnya tentu saja dengan harus desain ada spesifik yang kualitasnya terjamin, kemudian safety-nya terjamin, dan itu melalui proses approval yang sangat panjang ya. Jadi selain itu tadinya memang sudah tentunya RPET tadi sudah diluncurkan alhamdulillah di bulan Juni kemarin kita sudah lakukan di Indonesia. Dan yang 3 tentunya ada partnership juga dan collection, Mbak. Nah, collection ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat ke depannya memang masih perlu upaya-upaya tertentu, Mbak. Karena di Indonesia kita tahulah ketersediaan infrastruktur pengumpulan sampah masih belum komplit, belum luas, ya kan. Kita lihat di bagian timur Indonesia seperti apa. Nah, tentunya nanti mungkin bisa disampaikan. Dan juga di sini mungkin dari household-nya, dari betul, rumahnya mereka seperti belum apa, paham, pemilahannya belum ya, betul. Dan mungkin konsumen juga banyak yang tertarik tapi mungkin belum tahu caranya bagaimana, Mbak. Nah, jadi tentunya PR kita cukup besar. PR bagaimana kita melakukan ekspansi collection tadi, karena itu memenuhi target tadi seperti apa. Tadi sampaikan Bu Karina mungkin sudah lebih dari 40.000 recycling hero yang kita kerjasama, ada 7.000 collection partner dan lain sebagainya. Tapi apakah itu enough, Mbak, untuk kita mengejar target kita ke depan? Mungkin perlu ekspansi. Di lain itu adalah bagaimana kita mengajak konsumen, Mbak. Konsumen kita banyak yang peduli tapi kadang masih bingung caranya bagaimana. Embed story dan juga call to action terkait dengan pemilahan sampah. Kita embed di dalam semua kegiatan marketing kita, Mbak. Nah, ini kita mulai lakukan itu. Kedepannya kita juga melihat bagaimana dengan customer, Mbak. Kita punya tentunya retail partner kita, customer kita. Mereka juga banyak sudah mulai tertarik bertanya, Mbak. Apa yang mereka bisa kerjasamakan terkait dengan sustainability, terkait dengan isu sampah.
Nah ini yang kita juga sekarang lagi explore Mbak, jadi kita lagi bekerjasama dengan beberapa partner besar, apa yang kita bisa lakukan bareng untuk kita mendorong supaya konsumen kita paham mengenai recycling dan bisa terlibat di depan. Ya, menurut saya ini memang penting sekali karena harus ada perubahan mindset bahwa dari ini sampah. Sampah itu kan berarti tidak ada nilainya, dibuang, terus kita tidak peduli. Tapi dengan menciptakan bahwa ini sebenarnya bukan sampah, tapi aset yang bisa dimonetize, bisa diuangkan. Betul. Inilah yang tadi ya circular economy tadi Mbak Karina sebut ya. Dan kami punya sistem namanya Nona Helix Approach. Nona Helix. Ya, di mana Nona Helix Approach itu sebetulnya adalah pengembangan bank sampah berbasis komunitas, dimulai dari edukasi segregasi sampai juga pendampingan untuk ekonominya. Jadi mereka diberi edukasi penyuluhan terkait financial inclusivity, kemudian bagaimana mereka tata kelola manajemennya, sehingga bank sampah itu betul-betul bisa hidup dan mereka akhirnya running sendiri tanpa bergantung lagi pada pihak-pihak yang lain. Tentunya ini juga melibatkan beberapa stakeholders, ada 9 stakeholders, makanya namanya Nona Helix Approach. Jadi 9, dan ini Coca-Cola sudah banyak bekerja sama dengan bank-bank sampah dan juga ini kan detailnya sangat banyak sekali kebetulan Pak. banyak sekali ya. Jadi kebetulan untuk Nona Helix Approach ini dibidani oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners. Jadi kami mulai berbasis kota, jadi mendekati dengan para wali kota dan bupati untuk bekerja sama dengan mereka. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah mulai kelihatan nampak hasilnya. Jadi beberapa kota juga sekarang udah mulai meminta untuk kami dampingi lah. Dan tentunya bukan hanya Coca-Cola Euro Pacific Partners ya, tapi juga mengajak partners yang lain termasuk Coca-Cola Indonesia, bank-bank, perguruan tinggi juga Mbak, dan juga mengajak para ulama ataupun pemimpin agama di daerah sana, karena ini penting, karena perubahan mindset. Iya, dan itu harus mulai betul-betul dari keluarga inti, di mana itu bisa dipengaruhi oleh para ulama ataupun para pengemuka agama lah istilahnya kayak gitu. Jadi kami juga ngajak kayak NU, Muhammadiyah ataupun juga gereja dan pura-pura untuk bersama-sama. Tapi tantangannya selama ini apa kira-kira dalam melakukan inisiatif seperti ini? Awal-awal apakah mereka mungkin harus ada proses dulu sampai melihat hasilnya? Ini kan lumayan ya, cukup baru ya inisiatif ini. So far bagaimana? Awalnya memang ditolak. Ya, itu memang pengalaman pahit. Namun setelah kami melakukan pendekatan, betul-betul pendekatan dari hati ke hati, kemudian juga memperlihatkan bagaimana hasil yang sudah dilakukan. Salah satu contohnya adalah di Seminyak, Bali, di mana mereka akhirnya yang tadinya hanya sekitar 3 juta per bulan, sekarang udah menjadi 4,3 M penghasilannya. Nah, ini membuka wawasan baru buat mereka dan betul-betul kita dampingin. Kalau dulu kegagalan dari bank sampah karena berbasis catatan manual. Begitu akhir bulan, catatannya hilang lah atau uangnya dipakai yang pengurus lah dan lain sebagainya. Nah sekarang dengan sistem yang kami bekerja sama dengan, kebetulan hari ini ada penandatanganan dengan OJK di Lampung dengan menggunakan perbankan. Jadi setiap bank, setiap sampah yang mereka tabung itu langsung uangnya masuk ke tabungan mereka. Oke, jadi mereka sendiri bisa cek saldonya. Betul, dan bank sampahnya juga menjadi agen dari bank tersebut, sehingga itu membuat ekonominya berputar. Jadi support dari pemerintah segala macam ini bagus ya. Kalau ini mau diadopsi secara global ya mau nggak mau kita mesti berdiskusi dengan berbagai pihak. Apakah sharing best practice dengan pemerintah, dengan teman-teman industri lain, bagaimana membangun kapasitas secara total di Indonesia, mungkin bukan hanya Indonesia, secara global pun seperti apa. Ini yang kita mesti dorong Mbak. Karena mau nggak mau isu sampah plastik, that's everyone issue. Kenapa penting ya bagi perusahaan seperti Coca-Cola ini kan this is not your core business lah istilahnya. Yes, ini yang namanya ini kan menjual supaya mendapatkan inilah supaya laku, profit dan lain sebagainya. Kenapa memasukkan ini dalam? That's a very interesting question Mbak Desi. Karena ini aku ingat pernah ada suatu waktu di mana kami pada waktu World Without Waste diluncurkan,
Kami sempat berdiskusi dengan pimpinan, juga bertanya, sebenarnya kalau kita lihat emang seberapa penting sih plastik isu ini. Dan memang masukannya sangat jelas, this is existential Mbak, as a business. Gitu. Existential, jadi betul-betul sangat penting. Sangat penting Mbak. We use plastic. Dan memang material plastik ini material yang sangat berguna Mbak. Dari sisi kualitas, dari sisi pengolahannya, bagaimana bisa menjaga mutu produk di dalamnya. Terus terang belum ada tergantikan Mbak, secara material. Nah memang ini akhirnya kita harus berpikir kalau memang itu belum bisa digantikan, bagaimana kita bisa mengolah dampaknya. Karena kalau kita nggak bisa mengolah dampaknya, as a business kita bisa stop mungkin. Kedepannya konsumen kita mungkin nggak akan beli produk kita karena dia ngelihat bahwa we're not doing anything. Yeah. So we need to do something. Jadi memang benar-benar tidak sustainable kalau terus-menerus bergantung kepada tadi virgin resin itu, karena ini kan bergantung kepada ini ya fossil fuels ya yang semakin lama juga semakin berkurang. Semakin berkurang dan costnya akan semakin mahal. Bumi kita cuma satu. Tapi ini sekarang memang sudah dituntut ya ESG ini. Sudah. Jadi memang ini bagian juga daripada bagaimana secara global investor melihat as a company bagaimana mereka melihat konteks ESG. Apakah mereka committed dengan pengurangan sampah plastik, dengan climate change adaptation gitu loh, mengurangi gas emisi seperti apa. That's part of the total portfolio dari sisi bagaimana investor global melihat company, Mbak. Dan di kita memang itu sangat penting. Jadi, makanya World Without Waste itu as a vision itu memang itu vision memang mau nggak mau harus ya? Dijalankan dan it is integral part of the business. Bahkan kalau saya bilang secara struktural organisasi memang ada spesifik orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjaga itu. Iya. Dan menjaga pencapaian itu. Kalau Indonesia kan memang unik, tadi kan disebut cara kita ya, secara mindset dan juga kebiasaan membuang sampah dan banyak sekali ya sampah karena pengelolaan sampahnya kurang, sampah itu akhirnya masuk ke sungai, masuk ke landfill, masuk ke laut dan lain sebagainya ya. Dan ini kan sangat merusak, tapi juga ini tadi ada potensi untuk menjadikan sampah ini bernilai karena pengelolaannya berbasis. Ini mungkin bagaimana Suharji Anda melihatnya ini, karena kan kita harus ada pasokan sampahnya nih, menjaga sustainabilitas ini kira-kira apa yang harus betul-betul dipelajari nih? Jadi memang kita kerjasama ya dengan seluruh collection center di seluruh Indonesia, dengan para recycling heroes juga. Tentu mereka juga harus ada, kita bisa memberikan demand yang terus-terus. Jadi mereka yakin barang yang diambil dan dikumpulkan itu akan dibeli dan ini menjadi pendapatan mereka. Dan ini tentu tujuan kita supaya bisa meningkatkan taraf hidup para recycling heroes ini. Dan ini sudah terasa dampaknya bagi mereka. Ya, ini merupakan ini sumber penghasilan yang baru bagi masyarakat. Jadi banyak yang di dalam network kita sekarang ini menjadi suatu kebanggaan juga gitu loh. Oh, dia bisa menjual ke Amadina Bumi Nusantara ini sekarang sudah mulai menjadi kebanggaan, dan tentu kita pengen ini semakin banyak ya. Di mana kita sebagai suatu perusahaan yang peduli lingkungan dan juga peduli kepada recycling heroes ini. Jadi bukan hanya kita membeli botol-botol ini saja, tapi kita juga salah satu pilar kita adalah bagaimana kita meningkatkan taraf hidup, dan juga kita juga percaya kepada edukasi, di mana edukasi ini yang bisa membantu para recycling heroes ini dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Iya, apalagi karena selama ini yang memang memungut sampah ini adalah yang taraf ekonominya kan sangat memprihatinkan. Jadi ini menjadi profesi lah. Jadi mereka bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya mereka. Ini menurut saya itu luar biasa ya kalau kolaborasi. Ini kolaborasi ini penting sekali. Tapi harus ada juga buy-in dari masyarakatnya, dari pemerintahnya. Oke, sekarang melihat ke depan. Dengan inisiatif ini mau dibawa kemana? Target-targetnya kan tentu saja kira-kira optimis nggak bisa dipenuhi. Mbak Karina melihat misalnya ya situasi yang ada di Indonesia ini apa-apa saja yang kebetulan nama tengah saya optimis dan positif. Jadi saya selalu optimis dan positif bahwa meskipun itu sulit, tapi kalau misalkan kita bisa dengan sabar membimbing masyarakat, insya Allah itu akan terpenuhi. Sama dengan proyek ini yang tadinya
banyak challenges waktu kami hadapi untuk membangun ini, tapi Apa alhamdulillah. yang paling berat challengesnya selama ini kalau Regulasi sebetulnya, regulasi dari justru pemerintah, regulasinya. kemudian infrastruktur yang tidak siap, yang belum siap lah. Ya. Cuman saya selalu membalikkan kepada rekan-rekan, oke, kalau misalkan memang itu tidak siap, apakah kita harus berhenti dan hanya menunggu? Apakah tidak sebaiknya kita juga akhirnya menjadi part of the players gitu, yang akhirnya membuat perubahan itu. Kita jangan hanya berkata bahwa mari kita perbanyak change agent, tapi kita sendiri tidak mau jadi change agent. Sama juga dengan apa yang kami lakukan saat ini, tantangan tuh banyak Mbak, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan apakah Anda ini, karena ini semua dibangun oleh Indonesian. Ya. Meskipun kami perusahaan internasional, tapi semua dibangun oleh orang-orang Indonesia. Pertanyaan itu banyak, apakah kalian mungkin melakukan ini, apakah kalian mampu mewujudkan ini. Tapi alhamdulillah dalam 2021 kami mulai hingga sekarang, perusahaan ini berjalan lancar dan dikelola oleh orang Indonesia. Insya Allah kami juga punya target 25.000 sampai 30.000 ton. Kemudian untuk pengumpulan sampah plastik botol, tahun lalu sebetulnya kami mendapat target 7.000, tapi kami bisa lalui sehingga kami bisa mengumpulkan sekitar 12.000, lebih dari 12.500-an, hampir 13.000 ton, which is itu adalah nilai yang lumayan besar ya untuk perusahaan di Indonesia. Dan kemudian tahun ini insya Allah nanti kami akan bisa tingkatkan sehingga kami bisa mencapai 50% dari sampah plastik, dari kemasan plastik botol yang kami pakai. Ya, oke, karena saya lihat investasinya kan nggak kecil untuk melakukan ini. Iya, betul. Jadi komitmen dari Euro Pacific Partner ini betul-betul jangka panjang ya. Betul jangka panjang, bahkan dan nanti akan Suharji ini salah satu one of the best talenta yang kami punya, itu juga akhirnya kami dedikasikan untuk membangun lini produksi ini gitu, dan dia berhasil membuktikan bahwa kita bisa untuk menjalankan. Iya, dan harus ada Amandina di tempat-tempat lain. Ini kan prototipe mungkin kalau bisa nih di seluruh Indonesia, karena ini bisa akan sangat mempermudah dan juga meningkatkan inilah jumlah yang bisa didaur ulang. Mungkin terakhir Pak Tri, looking ahead, kira-kira apa aspirasinya dan apa mungkin ini kan harus ada dukungan dari kuncinya seperti apa? Stakeholder termasuk dari regulator, dari yes, konsumen, harus ada edukasi untuk semuanya karena ini bukan hanya bisnis kita minum dari botol, tapi ada yang namanya global warming, ada juga yang namanya kita harus antisipasi itu semua. Mungkin Mbak Desi sudah menyebutkan Mbak, ujungnya memang adalah how we collaborate, how we partner Mbak. Karena mau nggak mau ya, Coca-Cola as a system we can only do so much. Ya, kita punya resources, kita punya kemampuan, tapi ya kita punya kemampuan basically satu perusahaan. Kalau ini mau diadopsi secara global ya mau nggak mau kita mesti berdiskusi dengan berbagai pihak. Apakah sharing best practice dengan pemerintah, dengan teman-teman industri lain, bagaimana membangun kapasitas secara total di Indonesia, mungkin bukan hanya Indonesia, secara global pun seperti apa. Ini yang kita mesti dorong Mbak. Karena mau nggak mau isu sampah plastik, that's everyone issue. Kita dibanding dengan negara-negara lain bagaimana Coca-Cola di misalnya alhamdulillah negara kalau lain. kita bilang Indonesia ini bisa menjadi contoh. Kita bisa bangga. Kita bisa menjadi contoh. Kita nomor satu. Kita bisa menjadi contoh bagi yang lain di Coca-Cola global. Apa yang kita lakukan di sini itu luar biasa, Pak. Gitu, bahwa kita sudah ada pembuktiannya, sudah ada pabriknya, physically sudah kita lihat bagaimana kita mengkolek itu sudah berjalan. Ini sudah mulai dipelajari oleh negara-negara lain, Pak. Jadi ya memang udah mulai ditiru. Nah, jadi ini pelibatan betul-betul pelibatan stakeholders, Mbak. Gitu. Dan sambil membangun kapasitas building dari para pelaku pengumpul sampah. Baik, jadi optimis juga ya. Ini Optimis, nama Mbak. tengahnya optimis harus juga. optimis, ya. Mbak. Bahkan kalau bisa melewati dari target itu sendiri. Kita tidak bisa menunggu 2060 untuk mencapai net zero emission. Tapi yang jelas tahun 2030 kita harapkan minimal 50% dari kemasan yang Hopefully diproduksi. faster. Hopefully faster. Kalau bisa 100%. Ini sukses ya dalam semua inisiatifnya dan saya harapkan ini juga bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan consumer goods yang lain karena memang sumber ya dari plastik yang ada di mana-mana itu memang rata-rata dari kemasan yang kita sendiri konsumsi. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita juga. Kita harus mengedukasi diri kita untuk
apa yang kita lakukan dengan kemasan ya, setelah kita menggunakannya. Nah, ini semua bisa didaur ulang, bisa digunakan kembali dan juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan income atau pemasukan lebih yang buat membantu dari secara ekonomi. Sekali lagi Pak Tri, Pak Karina dan juga Pak Suharji, terima kasih banyak atas insight-nya, luar biasa, sukses, semoga semua target tercapai. Amin. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.